Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, komen dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi renungan-renungan dari saya. Dan Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah subscribe channel ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa dari saya, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan tema renungan saya hari ini adalah hati yang tidak sombong. Nah, kita akan melihat satu firman Tuhan ayat dalam kitab Amsal. Kita lihat dalam kitab Amsal 21 ayat 4, firman Tuhan berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan dia mengatakan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong. Ternyata ada mata yang congkak dan hati yang sombong. Nah, ketika mata yang congkak dan hati yang sombong ini dinarasikan oleh firman Tuhan, maka ternyata kalau kita perhatikan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh memiliki mata yang sombong dan hati yang sombong. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah analogi ya, ada analogi agar supaya kita tahu nih, ternyata ada mata yang congkak dan hati yang sombong. Kenapa? Karena mata yang congkak bisa saja itu menunjukkan bahwa bukan hanya matanya yang congkak, tetapi sifat dan karakter yang sudah terkonsep dengan beberapa organ tubuh, beberapa anggota tubuh, maksudnya beberapa anggota tubuh, sehingga dia menjadi sombong dan congkak, yang menjadi pelita orang fasik. Nah, yang disebut dosa. Di sini kita bisa lihat dalam kitab Amsal, dia sangat luar biasa menjelaskan ternyata ada mata yang congkak. Seperti apa mata yang congkak? Saya bertanya ke beberapa orang dengan referensi-referensi yang saya pelajari, yang saya lihat, ternyata mata yang congkak itu berkenaan atau bertalian dengan sifat dasar seseorang ya. Seseorang bukan mata yang sombong, bukan. Sebenarnya Alkitab menjelaskan bukan matanya yang sombong, tapi sifat dasar. Mata kan ini adalah pelita tubuh. Mata kan ini adalah pelita tubuh, artinya kalau mata ini terang, maka akan teranglah semuanya. Tapi kalau mata ini gelap, maka akan membuat semuanya gelap. Jadi kenapa firman Tuhan bilang mata yang congkak? Karena mata ini sangat penting. Mata ini bisa melihat sesuatu yang mungkin tersembunyi, bisa dilihat, dan kemudian mata ini secara visual kita bisa melihat sesuatu yang berbeda di sana. Kita bisa mendeskripsikan apapun yang ada di sekitar kita, objek-objek yang di sekitar kita bisa kita nilai dengan mata. Kenapa disebut mata yang congkak? Karena mata ini sangat mempengaruhi kehidupan orang yang percaya. Mata bisa membuat orang mengingini sesuatu. Mata bisa melihat atau bisa membuat seseorang yang sebenarnya tidak punya keinginan untuk merebut, tetapi karena mata punya daya tarik, atau mata itu bisa akan menjadi ironis sekali ketika dia tidak dalam pengaruh dannya Tuhan, dia tidak dalam uh, uh, intervensinya Tuhan. Mata ini bisa saja disalahgunakan. Mata ini bisa saja melihat sesuatu yang nggak perlu dilihat. Mata ini bisa membuat orang berpikir negatif. Mata ini bisa membuat orang menyimpulkan hal yang negatif. Mata ini bisa membuat orang tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga Alkitab identikan mata itu bisa menjadi mata yang congkak, mata yang tinggi, mata yang melawan Allah, mata yang menantang Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena ada orang-orang ya yang penulis lihat ya, mereka memandang sesuatu dengan congkak,
mereka melihat sesuatu dengan kesombongan, ya, dengan keangkuhan mereka. Mereka melihat dengan segala sesuatu itu bahwa nih saya bisa nih karena saya mampu, karena saya tanpa Tuhan pun saya bisa lakukan itu. Nah, penulis kitab Amsal ini mengungkapkan ada orang-orang seperti itu yang kemudian menjadi orang fasik dan bisa menjadi indikator bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Nah, mata juga ini bisa mempengaruhi hal-hal yang baik. Mata ini bisa membuat kita menilai sesuatu dengan baik. Mata juga bisa bisa menilai atau bisa memberkati orang, ya. Ketika mata kita melihat kebenaran, maka orang lain pun akan melihat kebenaran. Tetapi kalau mata melihat melihat hal-hal yang nggak benar, ya itu otomatis akan mempengaruhi orang lain. Mata itu bisa membuat orang lain mencari Tuhan, ya. Dengan apa? Ya, dengan kita melihat, ya, kita membuka Alkitab atau kita melihat firman Tuhan, lalu kita mengarahkan orang lain, itu karena mata, ya, karena indera penglihatan kita gunakan. Coba kalau kita nggak punya mata atau kita tidak bisa melihat, otomatis kita akan menuntun orang lain dengan anggota tubuh yang lain, mungkin tangan, mungkin telinga. Ketika kita dengar, kita dapat berkata-kata, tapi kita tidak bisa melihat. Nah, itulah fungsi mata. Tetapi kalau mata yang congkak, yang selalu menentang firman Allah, sehingga ketika setiap kali dia melihat firman Allah, setiap kali dia melihat firman, dia justru merasa angku, dia merasa bahwa wah, dia lebih tahu dari firman, dia lebih tahu. Karena apa? Karena dia sudah sangat pintar dan lain sebagainya. Tidak salah menjadi pintar, tidak salah menjadi cerdas. Yang salah adalah ketika orang pintar tidak mengandalkan Tuhan. Adalah orang pintar yang tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Adalah orang pintar yang sombong, yang tidak mau mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya dia. Nah, yang perlu kita pahami di sini ada beberapa cara agar supaya hati kita itu tidak sombong. Ada caranya agar supaya hati kita tidak sombong. Nah, cara yang pertama, selalu mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin saja tidak mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, ya. Mereka menganggap bahwa karena mereka nggak salah, ya, mereka selalu membenarkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka nggak mau merendahkan diri hadapan Tuhan. Mereka taunya apa yang mereka lakukan itu benar. Padahal itu nothing. Itu sudah dalam sesuatu yang membuat mereka salah. Ya, di pandangan Tuhan mereka itu salah, tapi di pandangan mereka itu selalu benar. Ya, mereka nggak mau dipersalahkan. Kenapa? Karena mereka selalu tidak mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga mereka nggak punya cara. Akhirnya mereka lah yang diindikasikan sebagai orang-orang yang memiliki mata yang congkak dan hati yang sombong. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa cara ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita selalu mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, maka hati kita selalu dibersihkan. Ya, hati kita tidak akan terpengaruh, terintimidasi dengan orang lain. Kita tidak akan menjadi angkuh, tidak akan menjadi sombong. Ya, kita akan selalu merasa bahwa Tuhan segalanya adalah dari Tuhan. Sehingga sama seperti Ayub katakan, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Aku itu nothing, aku itu impossible kalau aku itu memiliki banyak hal gitu. Semua hanyalah titipan Tuhan, semua hanyalah datangnya berkat, itu semua dari Tuhan. Kalaupun kita memiliki harta benda, kalaupun kita memiliki berkat yang berlimpah-limpah, itu hanya titipan. Kita nggak akan bawa pulang, kita nggak akan bawa sampai kemana. Itu hanya akan sampai ketika kita hidup. Tapi ketika kita sudah nggak ada, kita akan meninggalkan semuanya. Artinya, cara pertama, selalu mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga kita itu bernilai, sehingga kita itu punya value sebagai orang yang percaya. Orang kalau nggak punya, yang tidak mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, minimal nggak usah lah mengakui kesalahan orang, kesalahan-kesalahan orang lain. Diakui, oh ini orang si A si B punya kesalahan nih, saya nggak punya kesalahan, saya selalu benar nih, apa yang saya simpulkan itu selalu benar. Padahal kita ini sebagai masyarakat majemuk, kita harus tahu bahwa semua orang itu punya pendapat. Bisa saja orang lain mempersalahkan kita. Nah, di sini kita harus punya jiwa besar, selalu
mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, selalu mengatakan bahwa saya nih salah Tuhan di hadapan Tuhan. Selalulah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari-hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berkati. Sekalipun seolah-olah di hadapan manusia, kita ini hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi di pandangan Tuhan, kita itu luar biasa sebenarnya. Tapi kita nggak tahu ya penilaian Tuhan seperti apa kepada kita. Tapi Tuhan yang menilai. Orang lain kalau nilai kita, mungkin saja kita salah. Orang lain menilai kita, mungkin saja kita tidak berguna. Orang lain menilai kita, mungkin saja kita tidak bermanfaat. Tapi ketika Tuhan melihat kita, itu kita sangat berguna, sangat indah, sangat mulia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian cara yang kedua, agar supaya hati kita, maksud saya, tidak sombong, selalu melekat dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus memprioritaskan diri kita, ya, selalu melekat dengan Tuhan. Jangan kita selalu memprioritaskan kita nih mengasihi sesama, tetapi sebenarnya kita itu munafik di hadapan Tuhan. Kita tuh sebenarnya seolah-olah hanya sebuah habit, rutinitas kita ibadah, kita berdoa, tapi sebenarnya kita itu doa-doa kita itu nggak sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak menyenangkan hati Tuhan, yang membuat, yang sebenarnya yang nggak sampai kepada Tuhan, ya, tidak menyenangkan Tuhan, ya. Kalau dalam bahasa Rasul Paulus, Apostol Paulus, dikatakan smiling aroma, ya. Jadi ada keharuman yang diberikan kepada Tuhan. Artinya hidup kita itu harus menjadi harum di hadapan Tuhan, bukan hanya menjadi harum di hadapan manusia. Ya, kadang kita selalu ingin menjadi harum di pandangan manusia, tetapi kita lupa kita ini harus harum, nama kita harus harum, hidup kita harus harum di hadapan Tuhan. Nah, dengan cara apa? Dengan selalu melekat dengan Tuhan. Kalau kita selalu melekat dengan Tuhan, pasti Bapak Ibu, kita tidak akan memiliki hati yang sombong. Kita akan terhindar dari kecongkakan, hati yang sombong, dan lain sebagainya. Jangan jadi seperti orang-orang yang ketika dia berdoa, dia katakan bahwa Tuhan, aku ini tidak seperti mereka orang berdosa, ya. Aku ini tidak seperti perempuan itu, aku ini tidak seperti orang fasik itu, ya. Tetapi doa kita, marilah kita berdoa itu selalu melekat dengan Tuhan. Kita selalu bukan masalah di sekitar kita, kita beresin, kita evaluasi dulu diri kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita selalu mendoakan orang lain, tapi kita itu nggak berkenan. Sebenarnya diri kitanya lah yang nggak berkenan. Nah, jadi kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Jangan selalu kita melekatkan diri dengan sesama, yang kadang-kala ketika di hadapan Tuhan itu sebuah hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita mendekatkan diri kepada sesama, sehingga kita diberkati oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, sehingga kita itu nggak memiliki hati yang sombong. Jadi kemudian cara yang ketiga, agar supaya hati kita tidak sombong, ya, kita selalu menganggap diri kita lebih, ya, selalu menganggap diri kita tidak lebih dari orang lain. Maksud saya itu, cara yang ketiga adalah kita harus selalu menganggap diri kita itu tidak lebih dari orang lain. Kita harus selalu tahulah diri, gitu, merendahkan diri. Jadi jangan selalu menganggap, oh, karena saya ini lebih dari orang lain, saya ini lebih pintar dari orang lain, saya ini lebih hebat dari orang lain, saya ini lebih maju nih daripada orang lain, saya ini lebih diberkati oleh orang lain, saya ini lebih daripada dia, saya ini punya harta lebih dari dia, saya ini punya aset lebih dari dia, saya ini punya kesuksesan lebih dari dia, saya ini punya segudang prestasi. Bapak Ibu Saudara, itu semua kalau kita menyombongkan, Alkitab katakan mata yang sombong, ya, hati yang sombong itu tidak disukai oleh Tuhan. Jadi tujuan hidup kita harus selalu mengarahkan diri kepada Tuhan, ya, mengarahkan bahwa segalanya hanya datang dari Tuhan. Cara yang keempat, selalu menganggap bahwa semua kesuksesan kita itu berasal dari Tuhan. Ini cara yang keempat. Kita harus sadari bahwa semua yang kita punya, prestasi, kita punya value, kita punya apa? Kita punya cara berpikir dengan baik, kita punya common sense, kita punya kata-kata yang baik, kata-kata yang sehat, kita punya sesuatu yang bermakna, kita punya keselamatan, ya. Kita harus selalu menganggap bahwa semua kesuksesan kita berasal dari Tuhan. Kita mungkin sukses di sisi A, sisi B, kita sukses di sisi yang lain, tapi kita harus perlu sadari bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, Alkitab katakan, ya, sia-sialah sebuah
bangunan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan bisa membangun dengan baik. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Tetapi justru karena Tuhan, segala yang kita lakukan itu akan terus berkenan di hati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi dan berada, selalu dalam naungan dan keberkatan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengapa hati kita jangan sombong? Tentu di sini ada Alkitab mengingatkan kita, atau saya ingin memberitahukan bahwa mengapa hati kita jangan sombong, ya. Karena hati yang sombong dibenci Allah. Hati yang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Lalu kemudian karena hati yang sombong adalah sifat si jahat. Kesombongan adalah sifat si jahat. Yang kemudian karena hati yang sombong dapat menghancurkan karakter kita yang sebenarnya. Karakter kita yang sebenarnya ada sifat, ada karakter yang rendah hati, karakter yang luar biasa, karakter yang indah di pandangan Tuhan. Tapi ketika kita dipengaruhi oleh kesombongan, maka hancurlah karakter kita, ya, yang sebenarnya. Sebenarnya kita mengenakan karakter Kristus. Ketika kita diselamatkan di atas kayu salib, itu ini sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka karakter kita yang sebenarnya adalah karakter Kristus, karena kita mengenakan karakter Kristus. Tetapi karena kita selalu, ya, berada di tengah-tengah aktivitas kita yang mungkin saja itu bertalian dengan hal-hal yang lain, maka kita harus pastikan bahwa karakter kita harus seperti karakter Kristus. Nah, konon orang yang hatinya sombong itu melihat orang lain, ya, konon orang yang hatinya sombong nih melihat orang lain dari gunung itu kecil, ya. Mereka melihat orang lain itu dari gunung, dia berada di gunung, dia melihat orang lain itu kecil, ya. Seperti orang lain juga melihat dia yang juga kecil, ya. Jadi ketika ada orang yang berada di gunung, dia melihat orang lain tuh kecil karena dia berada di puncak, berada di atas. Tapi sebenarnya orang lain juga menilai dia bahwa dia juga kecil, berada di puncak. Artinya gini, hiduplah dalam kerendahan hati, maka kita akan dikasihi Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan selalu dalam perlindungan dan kasih-Nya, dan segalanya hanya dari Tuhan, untuk Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan dimanapun berada, Bapak Ibu makin familiar, ya, percayalah bahwa Tuhan yang lebih dari segala-galanya, bahwa kehancuran itu bukan ketika kita direndahkan, tetapi ketika kita makin sukses, makin diberkati, makin berprestasi, disitulah ujian itu kita terima dan ada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita diuji dan ketika kita dipuji, maka kita akan terus rendah hati dan kita akan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Sama seperti Daud, ketika dia menjadi raja, ya, dia terus rendah hati, dia terus datang kepada Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia jadikan Tuhan, dia buat Tuhan agar supaya Tuhan itu menjadi prioritas utama dia. Nah, sehingga dia selalu menikmati hari-hari hidupnya dengan takut akan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang penuh kekhawatiran. Tuhan selalu memberkati secara psikis, secara pikiran Bapak Ibu Saudara, secara hati kita juga Tuhan memberkati kita, sehingga hati kita selalu merendah di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus akan terus memberkati setiap aktivitas kita. Bahkan sekalipun mungkin kita tidur ataupun kita beraktivitas yang lain, Tuhan akan selalu memberkati kita dan akan selalu menjadikan kita orang-orang percaya yang tidak memiliki mata yang sombong, yang tidak memiliki hati yang sombong, tetapi kita selalu rendah di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan